Donald Trump resmi dicalonkan oleh Partai Republik untuk maju dalam pemilu mendatang. 2 hari pasca insiden upaya penembakannya, Trump bersiap berbicara di depan ribuan pendukungnya di konvensi nasional Partai Republik. Dan saat ini pemirsa kita terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal yang ada di lokasi konvensi di Milwaukee, Wisconsin. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Rio. Ya, selamat sore Habib dan pemirsa Garuda TV. Ya, Mas Rio, apa saja perkembangan di konvensi Partai Republik? Ya, Habib dan pemirsa Garuda TV, Donald Trump setelah resmi diusung oleh Partai Republik menjadi calon presiden untuk bertarung dalam Pilpres AS bulan November ini. Dia mengantongi sekitar 2.300 suara. Jadi seluruh delegasi ini hampir bulat satu suara. Dan Donald Trump juga telah mengumumkan siapa yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden, yakni seorang senator dari negara bagian Ohio, masih muda namanya J.D. Vance. J.D. Vance ini masih berusia 39 tahun dan dia adalah pendukung loyal Trump. Kemudian dia aktif dalam acara penggalangan dana untuk menggalang dana untuk kampanye Donald Trump. Pengumuman ini tapi tidak dilangsungkan di dalam gedung di belakang saya, tempat konvensi berlangsung, melainkan lewat sosial media. Jadi lewat Truth Social adalah media sosial yang dimiliki oleh Trump sendiri. Jadi pengumumannya dilakukan di situ dan pengumuman ini memang disambut antusias oleh para pemilih partai, maksud saya para pendukung Partai Republik. Namun sejumlah delegasi yang hadir merasa proses pengumumannya itu kurang meriah atau underwhelming. Karena sebagian dari mereka berharap bahwa pengumumannya bisa langsung dilakukan oleh Donald Trump sendiri di gedung konvensi ini. Nah, rencananya Donald Trump akan berpidato di gedung konvensi pada hari keempat, hari Kamis, sekaligus menerima nominasi secara resmi dari Partai Republik, Habib. Ya, Rio, kemudian bagaimana kelanjutan investigasi dari penembakan Trump? Apakah setelah terjadinya penembakan ini mempengaruhi situasi politik dan juga mungkin kebijakan keamanan bagi mantan Presiden Amerika Serikat? Iya, Cica, betul sekali bahwa Presiden Amerika Serikat sendiri, Joe Biden, telah memerintahkan kepada Secret Service atau Pas Pampres AS untuk mengevaluasi rencana keamanannya terhadap penyelenggaraan konvensi nasional Partai Republik ini. Namun dalam konferensi pers kemarin di Milwaukee, koordinator RNC dari Secret Service mengatakan bahwa proses pengamanan sudah terjadi 18 bulan ke belakang dan mereka tidak merubah rencana keamanan apapun. Mereka tetap percaya dengan rencana keamanan yang sudah diterapkan. Namun demikian terkait dengan penembakan yang terjadi 2 hari lalu, akhirnya keamanan ini perimeter keamanannya diperluas. Jadi blokade diperluas, namun peraturannya kurang lebih masih sama. Dan di saat yang sama, di saat konvensi berlangsung, sebetulnya ada konferensi pers di Gedung Putih di Washington DC terkait kelanjutan investigasi kasus penembakan tersebut. Saat ini masih belum diketahui motif dari pelaku. Kita mengetahui bahwa namanya Thomas Crook, warga Pennsylvania, berusia 20 tahun. Dan dia merupakan pemilih terdaftar dari Partai Republik, namun pernah menyumbang donasi $15 ke organisasi pendukung Partai Demokrat. $15 ini angka yang kecil dan FBI masih menggeledah rumahnya dan masih mendalami motifnya. Nah, konferensi pers yang terjadi di Gedung Putih hari ini itu langsung dihadiri oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Alejandro Mayorkas. Menteri ini adalah yang kementerian yang portofolio Secret Service ini berada di bawah kementerian ini. Dan dia sudah mendapat perintah dari Joe Biden untuk mengevaluasi keamanan. Yang dapat dipastikan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS bahwa Secret Service telah meningkatkan tingkat keamanan terhadap Donald Trump. Apalagi per hari ini Donald Trump sudah resmi menjadi kandidat dari Partai Republik. Dan pengamanan Secret Service atau Pas Pampres AS juga berlaku kepada cawapres yang dipilihnya, J.D. Vance. Dan satu hal yang menarik terkait penembakan kemarin,
Jadi setelah dua hari setelah penembakan itu, Ya. Donald Trump mengatakan kepada sebuah media Washington Examiner bahwa Ya. dalam pidatonya yang akan dia sampaikan di konvensi Partai Republik hari Kamis, yang awalnya hanya akan isinya mengkritik keras pemerintahan Joe Biden, kali ini akan berisi pula suara-suara untuk menyerukan persatuan terhadap seluruh warga Amerika. Jika Ya, Rio, terkait dengan yang disampaikan sebelumnya, memang saat ini pengamanan ditingkatkan ya di sana, terkhususnya untuk Donald Trump. Lalu bagaimana masyarakat di sana menanggapi terkait dengan hal ini? Dan apakah mereka menyampaikan mereka terganggu ya dengan terkait tensi ya politik yang memanas di sana? Iya, memang tensi politiknya terasa begitu panas ya, terutama kalau kita lihat dari pemerintahan di Amerika Serikat, partai yang berkuasa saat ini, presiden saat ini Joe Biden, ini sudah berulang kali, 3 kali konferensi pers di hari penembakan, kemudian 1 hari setelah penembakan, ini terus menyerukan bahwa penembakan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima, semua orang harus mengutuknya, dan menyerukan kembali persatuan, persatuan, persatuan. Para politikus dari kedua belah partai, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, juga menyuarakan hal yang sama. Jadi ada kesadaran di antara para politisi di Amerika Serikat bahwa memang tensi politik memanas dan mungkin ini saatnya untuk menurunkan tensi. Partai Demokrat juga kami ketahui bahwa mereka telah menghentikan seluruh iklan politiknya ketika setelah terjadinya penembakan di Pennsylvania. Hal ini untuk menurunkan tensi politik, begitu Habib. Rio, kalau dilihat dari elektabilitas Donald Trump sendiri setelah insiden penembakan ini, apakah mempengaruhi elektabilitas Donald Trump? Apakah semakin meningkat atau seperti apa? Iya, kita belum bisa mengetahui bagaimana tingkat elektabilitas persisnya. Namun memang sebelum penembakan saja memang elektabilitasnya memang cukup tinggi, dan dibandingkan dengan kandidat rivalnya dari Partai Demokrat Joe Biden memang ada beberapa poin lebih tinggi. Ini kurang lebih 2 minggu yang sebelumnya. Kalau kita berkaca pada upaya pembunuhan terhadap capres-capres sebelumnya, sebetulnya ketika itu capres yang menghadapi upaya pembunuhan langsung mendapatkan simpati publik dan mendapat approval rating yang cukup tinggi gitu, baik dari partai pendukungnya sendiri maupun dari para pemilih yang belum menentukan, swing voters. Jadi perlu kita lihat apakah hal ini juga akan terjadi terhadap Donald Trump atau ada hal lain, ada faktor-faktor lain yang sebetulnya akan mempengaruhi elektabilitas Donald Trump, begitu, Cica. Ya, Rio, tadi juga dijelaskan bahwa pada konvensi langsung dihadiri oleh bagian keamanan di Amerika Serikat. Apakah ada inisiasi dari pemerintah terkait dengan menjamin keamanan dari warganya selama kampanye capres hingga nanti pada tahap pemilihan? Iya, yang jelas dapat dipastikan bahwa kejadian penembakan ini kan memang terjadi 2 hari persis sebelum konvensi Nasional Partai Republik berlangsung di Milwaukee. Joe Biden, Presiden Amerika, sudah langsung menginstruksikan kepada Secret Service, Pas Pampres, untuk mengevaluasi rencana keamanannya untuk RNC di Milwaukee ini. Namun dari Secret Service dan dari koordinator RNC dari Secret Service mengatakan mereka percaya diri dengan seluruh proses pengamanan yang sudah dilangsungkan, yakni sudah 18 bulan, dan mereka menyatakan tidak ada ancaman keamanan yang berarti. Jadi mereka sudah memastikan bahwa keamanan ini mereka mengatakan bahwa tingkat keamanannya mereka punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi terhadap level keamanan yang sudah mereka terapkan. Namun demikian, Donald Trump juga memerintahkan Menteri Keamanan Dalam Negeri untuk bekerja bersama Pas Pampres, Secret Service, untuk meningkatkan juga keamanan terhadap Donald Trump dan kemudian wakil presiden yang sudah ditunjuk. Kemudian ada sebetulnya satu calon presiden dari partai alternatif, yakni Partai Liberal, dari keluarga Kennedy, dan dia juga akan mendapatkan perlindungan yang kurang lebih sama, begitu. Ya, Rio, terkait dengan hal yang terjadi beberapa waktu ini, kita harapkan semoga pemilihan presiden nantinya dapat berlangsung dengan lancar di Amerika Serikat. Ya,
Kita cukupkan dialog kita pada kali ini. Terima kasih Terima atas kasih, Rio. laporan Anda, Rio Tuasikal dari Amerika Serikat langsung. Selamat bertugas kembali.